Shalom, selamat pagi anak-anak kelas Firdaus. Jumpa lagi dengan Tante Yuni. Siap ya kalian semua pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Yesus menampakkan diri di Yerusalem. Bahan cerita diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Anak-anak masih ingat kan akan kisah Paskah beberapa waktu yang lalu? Ya, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Salah satunya adalah kepada Kleopas dan temannya. Mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Itu adalah kisah minggu yang lalu. Setelah berjumpa dengan Yesus, Kleopas dan temannya mengambil keputusan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka bergegas menemui para murid yang sedang berkumpul. Suasana di kota Yerusalem waktu itu sunyi senyap. Dan di rumah di mana para murid berkumpul, mereka juga masih dalam suasana duka. Dalam suasana kesedihan dan ketakutan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gedoran pintu yang keras. Mereka bergegas membuka pintu gerbang, dan mereka sangat kaget melihat Kleopas dan temannya yang mereka tahu mereka harusnya sudah pulang ke Emmaus, tiba-tiba kembali lagi ke Yerusalem. Kleopas dan temannya dengan bersemangat bercerita kalau mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus makan bersama-sama di rumah mereka. Di tengah-tengah Kleopas dan temannya bercerita tentang penampakan Tuhan Yesus, tiba-tiba di depan mereka berdiri Tuhan Yesus. Tuhan berjalan melewati pintu yang tertutup. Dan Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid terheran-heran. Bagaimana bisa Tuhan Yesus datang seperti itu, tanpa mengetuk dan melewati pintu? Tetapi mereka semua diam dan tidak berani bertanya kepada Yesus. Tuhan tahu pikiran murid-muridnya, dan Dia berkata, "Mengapa kamu terkejut? Jangan takut, aku bukan hantu. Aku adalah Yesus yang sudah bangkit. Lihatlah tangan dan kakiku." Lalu Tuhan menunjukkan tangan dan kakinya. Murid-murid melihat luka di mana para prajurit pernah memakukannya di kayu salib. Kemudian Tuhan bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Dengan segera murid-murid menyediakan makan kepada Tuhan Yesus. Dan yang disediakan adalah ikan goreng. Dan Tuhan Yesus memakannya di depan mereka. Siapa di sini anak-anak yang kesukaannya makan ikan goreng? Berarti selera kalian sama dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga suka ikan goreng ya. Sekali lagi Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid mengapa ia harus mati, yaitu untuk mengampuni dosa mereka. Tetapi bukan hanya dosa para murid saja. Dosa semua orang di seluruh bumi. Semua orang yang mendengar tentang kematian dan kebangkitannya dan percaya padanya, dosanya akan diampuni. Berarti seperti tante dan kalian semua. Murid-murid menjadi bersemangat dan tidak merasa takut lagi karena yakin bahwa Tuhan Yesus hidup dan Dia berjanji akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Lalu
Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya kepada murid-Nya. Kalian semua sudah melihat dan menyaksikan semua mukjizat yang aku lakukan. Kamu telah mendengar apa yang aku ajarkan. Kamu tahu waktu aku disalibkan. Dan sekarang kamu yakin bahwa aku sudah bangkit. Kamu semua akan menjadi saksiku. Ia akan memberitakan kepada semua bangsa bahwa mereka dapat diselamatkan. Tinggallah di Yerusalem dan tunggu sampai Roh Kudus turun dari surga. Ia akan menguatkan kamu dan menolong kamu untuk menjadi saksiku. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Ia lenyap di hadapan murid-muridnya. Tubuhnya sudah lain setelah kebangkitannya. Ia bangkit dari kematian. Bapa di surga sudah memberi tubuh kemuliaan yang baru. Setelah Tuhan Yesus pergi, murid-murid tidak menjadi takut lagi. Murid-murid menjadi bersukacita. Ada keberanian untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus seperti yang diperintahkan kepada mereka. Anak-anak, ceritanya sampai di sini. Kalian harus ingat, tugas Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga ditujukan kepada kita semua sampai hari ini. Kita harus menjadi saksinya Tuhan Yesus agar banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan sehingga mereka diselamatkan dan diluputkan dari hukuman. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menghafal ayat emas. Ayat emas diambil dari Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Selamat menghafal. Tante tunggu kiriman videonya. Tetap semangat ya. Dadah.